Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka kegiatan kajian Islam online kita, tentunya dalam rangka menambah sakofah Islamiyah kita, pemahaman kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan ini insyaallah bertambah ilmu kita, dan juga kita akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai kajian kita ya, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita tasbih ya. Berjamaah adik-adik sekalian, ibu-ibu ya, dan juga remaja sekalian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik ya, kita lanjutkan.
Baik ya, sebelum kita lanjutkan kita tanya kabar dulu. Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Baik, kita bacakan suratul Fatihah, kita doakan ada Bapak Joko Nugroho ya, kemudian juga ada Bapak Emir, ya ada Kak Rahmat ya, kita doakan ada Kak Ratih, semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Baik ya, malam ini kita akan bahas pembahasan kita tentang isbal ya. Tentang apa namanya? Isbal. Nah, kalau kita perhatikan, isbal ini adalah kaki celana ya, atau jubah atau kain menutup mata kaki. Ya, jadi pakaian kita, terutama nih bagi laki-laki ya, itu celananya itu menutup mata kaki, atau jubahnya kainnya menutup mata kaki. Ini namanya isbal. Jadi menjulurkan kainnya atau celananya hingga menutup mata kaki. Nah, hadis yang pertama tentang isbal ya, di sini an Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatul la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakihim walahum azabun alim. Ila akhirul hadis lah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Nah, jadi ternyata ada 3 katanya yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang mereka, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat menyakitkan. Nah, di sini ini sekali lagi nih sebelum kita mulai, pastikan usahakan nonton dari awal sampai habis ya. Jadi jangan baru mulai setengah perjalanan atau sepertiga perjalanan langsung kemudian dimatiin gitu atau kabur gitu. Nah, ini berbahaya sekali nih. Jadi ini hadis ini harus tuntas pembahasannya. Nah, jadi kemudian Rasulullah mengatakannya 3 kali. Ya, ada 3 yang tidak akan diajak oleh Allah pada hari kiamat. Ya, Allah tidak akan memandang mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. 3 kali hal ini diucapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Dzar berkata, mereka itu sia-sia dan merugi. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-musbil katanya. Orang yang memanjangkan jubah kain kaki celananya menutupi mata kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang ketiga, orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Ini hadis riwayatmu Muslim. Ini hadis yang pertama. Jadi jangan dipotong dulu ya. Ini harus sampai selesai penjelasannya. Nah, kemudian yang kedua, ya. Yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kain yang di bawah 2 mata kaki, kata Rasul, ya, kain yang di bawah 2 mata kaki maka di dalam neraka katanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau kita perhatikan kedua hadis ini, kemudian kita lihat bagaimana penjelasan para ulama yang memahami hadis ini. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i. Ya, Imam An-Nawawi berkata, ya, makna isbal adalah memanjangkan kain di bawah kedua mata kaki. Itu namanya isbal katanya. Jadi kata isbal ini, kata Imam Nawawi, bahwa memanjangkan kain di bawah kedua mata kaki. Memanjangkan celana, jubah atau kain di bawah kedua mata kaki. Ya, terutama nih bagi laki-laki. Hanya bagi orang-orang yang sombong katanya. Hanya bagi orang-orang yang sombong. Ya, jika pada orang yang tidak sombong maka makruh hukumnya. Ya, jadi kata Imam Nawawi, jadi isbal ini berbahaya kepada orang-orang yang sombong. Ya, untuk orang-orang yang tidak sombong maka hukumnya hanya makruh. Ya, demikian disebutkan oleh Imam Syafi'i secara nas tentang perbedaan antara orang yang memanjangkan kain karena sombong dan orang yang memanjangkan kain tetapi tidak sombong. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa hadis di sini harus butuh penjelasan. Ya, harus mengaitkan dengan hadis-hadis yang lain dan juga menjelaskan, mendengar penjelasan para ulama atau para tabi'in. Nah,
Itu yang pertama pendapat daripada Imam Syafi'i. Jadi intinya kalau bagi Imam Syafi'i, kalau seandainya orang yang menjulurkan kainnya sampai melewati mata kakinya, menutupi mata kakinya, kemudian dia berlaku sombong, ini yang dimaksudkan dalam hadis yang bersangkutan, dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada faktor kesombongan katanya. Tetapi jika dia menjulurkan kainnya, celananya, tetapi dia tidak berlaku sombong walaupun dia julurkan sampai menutupi mata kakinya, maka dia bukan termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena hukumnya hanya makruh ya bagi orang yang isbal tetapi kemudian dia tidak sombong. Nah, yang kedua pendapat Imam Bukhari. Ya, apa kata Imam Bukhari? Ya, bahkan Imam Bukhari memuat satu bab khusus dia yang berkaitan dalam Sahih Bukharinya dalam kitab Al-Libas, yaitu tentang pakaian, yaitu bab man jarra izarahu min ghairi khuyala katanya. Yaitu bab orang yang memanjangkan atau menyeret kainnya tanpa sifat sombong. Ya, jadi bahkan Imam Bukhari memberikan satu bab khusus ya tentang bab man jarra izarahu min ghairi khuyala. Ya, tentang orang yang memanjangkan atau menyeret kainnya tanpa sifat sombong. Ini dalam Sahih Bukhari disiapkan bab tersendiri. Ya, ini membuktikan bahwa Imam Bukhari membedakan antara orang yang memanjangkan pakaian dengan sifat sombong dan tanpa sifat sombong. Jadi hadis ini tidak hanya pukul rata semuanya, tetapi diklasifikasikan. Ada orang yang memanjangkan kainnya atau dia isbal, dia sombong, tetapi juga ada orang yang kemudian memanjangkan kainnya tapi dia tidak sombong. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, dalam bab ini Imam Bukhari memuat hadis yang mencela orang yang memanjangkan kain dengan sifat sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ini tadi yang pendapat Imam Syafi'i itu dijelaskan oleh Imam Nawawi, ada dalam kitabnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari juz ke-10 halaman 263. Nah, kemudian pendapat Imam Bukhari yang berkaitan dengan orang yang memanjangkan kain dengan sifat sombong, ini digambarkan dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Nah, ini ya digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Nah, jadi ternyata kalau kita perhatikan, ya Imam Bukhari juga menjelaskan ya sama dengan tadi pendapat daripada Imam Nawawi yang mengambil pendapat daripada Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bar ini, ya Syarh Sahih Bukhari ya. Ini menggambarkan bahwa sama juga nih ada kemiripan dengan Imam Bukhari. Ya, bahwa ketika orang yang sombong dia menjulurkan kainnya, dia isbal menjulurkan kainnya sampai menutupi mata kakinya, kemudian dia berlaku sombong, maka dia tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, ini kuncinya yang pertama kita ambil adalah orang yang isbal tetapi dia sombong. Maka di yaumil qiyamah dia berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala atau tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Abu Bakar berkata, ya Abu Bakar ini berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, ya sesungguhnya salah satu bagian kainku terjulur panjang ya Rasul. Jadi Abu Bakar ini memang kalau kita perhatikan cenderungnya perawakannya ini agak kurus gitu. Jadi kalau misalkan dia pakai seperti jubah atau kain tuh agak sedikit merosot lah gitu istilahnya gitu. Jadi Abu Bakar nih dia selalu isbal dia. Abu Bakar selalu isbal atau kebanyakan isbal ya Abu Bakar. Atau isbal lah Abu Bakar. Dia melakukan mata kaki tertutup ya oleh bagian kainnya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu bagian kainku terjulur panjang. Melainkan bahwa aku tidak berniat sombong. Tapi aku tidak ada berniat sombong ya Rasulullah SAW. Walaupun Abu Bakar isbal, tapi aku tidak berniat sombong ya Rasul, kata Abu Bakar. Nah, maka Rasulullah berkata, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sifat sombong.
Ya, jadi Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, kalau engkau nggak apa-apa Abu Bakar, kenapa? Karena isbalmu, kalau bahasa kasar kita gitu, kalau bahasa gampang kita, karena isbalmu itu ya bukan termasuk orang-orang yang bersifat sombong. Artinya engkau isbal tapi engkau tidak sombong gitu. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataannya, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sifat sombong. Ini jawaban baginda Rasul kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena ternyata Abu Bakar melakukan isbal dan bertanya kepada Rasul bahwa Abu Bakar tidak sombong. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Bahkan juga dari Abu Hurairah, ya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa tidak memandang pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan kainnya karena angkuh atau sombong. Ini disebutkan lagi nih. Jadi dipertegas lagi bahwa yang isbal, yang celaka itu adalah ketika dia isbal menjulurkan kainnya sampai menutup mata kakinya, menjulurkan celananya sampai menutup mata kakinya, ya, yang berbahaya itu, yang celaka itu, yang tidak dipandang itu oleh Allah di hari kiamat, yang berada dalam neraka itu adalah karena sifat sombong yang dia lakukan. Ya, nah ini ditegaskan dalam hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan kainnya karena angkuh atau sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, begitu juga ya, ada hadis riwayat Abdullah bin Umar. An Ibni Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abdullah bin Umar ia berkata, ya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua telinga saya ini. Ya, kata Abdullah bin Umar, beliau bersabda, siapa yang memanjangkan kainnya, kata Rasulullah, siapa yang memanjangkan kainnya tidak menginginkan dengan itu melainkan keangkuhan, ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang memanjangkan kainnya, menjulurkan kainnya, atau dia isbal sampai menutupi mata kakinya kainnya, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat karena kesombongan yang dia lakukan. Ya, jadi sekali lagi penekanan di sini adalah berkaitan dengan kesombongan. Nah, yang berikutnya pendapat Imam Nawawi di sini. Ya, pendapat Imam Nawawi. Ya, adapun makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memanjangkan kainnya, maknanya adalah orang yang memanjangkan kainnya menyeret ujungnya karena sombong. Sekali lagi, menyeret ujungnya karena sombong ini digambarkan oleh Imam Nawawi. Tadi Imam Syafi'i juga membagi antara orang yang isbal dengan sombong dengan yang tidak. Ya, kemudian juga tadi pendapatnya juga ada pendapat daripada Imam Bukhari juga sudah disebutkan tadi, digambarkan ada pembagiannya antara sombong dengan yang tidak. Nah, di sini juga pendapat Imam Nawawi juga bahwa maknanya adalah orang yang memanjangkan kainnya, ya, menyeret ujungnya karena sombong, sebagaimana dijelaskan oleh hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah tidak memandang kepada orang yang memanjangkan kainnya karena sombong tadi. Jadi kata-kata khuyala di situ, ya, al khuyala adalah sombong di situ. Jadi penekanannya adalah karena kesombongan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa lebih atau status sosialnya lebih tinggi, ya, dan sebagainya, maka kemudian dia memanjangkan kainnya, memanjangkan celananya hingga kemudian menutup daripada kedua mata kakinya. Nah, kata memanjangkan yang bersifat umum diikat dengan kata sombong. Jadi kata memanjangkan yang bersifat umum ini diikat dengan kata sombong untuk mengkhususkan orang yang memanjangkan kain yang bersifat umum. Ini menunjukkan bahwa yang diancam dengan ancaman yang keras adalah orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Sekali lagi di sini ya. Jadi kalau inilah pentingnya kemudian kita ketika memahami hadis baginda Rasulullah SAW, jangan menafsirkan satu hadis saja selesai, tidak. Ya, harus kemudian kita lihat hadis ini, ya, ketika dia memiliki keterkaitan dengan hadis-hadis yang lain, maka tidak boleh kemudian kita menafsirkan hadis ini hanya kepada satu bagian hadis ini saja. Harus kita hubungkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Inilah yang kemudian akan mendapatkan pemahaman yang baik terhadap penafsiran hadis baginda Rasulullah SAW. Bahkan kemudian kita merujuk kepada pendapat para tabi'in, para ulama ketika dia menafsirkan atau mentakwilkan hadis baginda Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang lainnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, makna khuyala, ya, khuyala di sini adalah sombong.
Ya, kata memanjangkan yang bersifat umum sekali lagi diikat dengan kata sombong untuk mengkhususkan orang yang memanjangkan kain yang bersifat umum ini. Ya, ini menunjukkan bahwa yang diancam sekali lagi, yang diancam ya dengan ancaman yang keras adalah orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Ya, Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada Abu Bakar As-Siddiq buktinya. Ya, Abu Bakar isbal dia, memanjangkan kainnya sampai menutup kedua mata kakinya. Tapi kata Rasul, engkau bukan termasuk orang yang sombong ya Abu Bakar. Nah, berarti Abu Bakar isbal tetapi tidak diancam neraka oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, Rasul memberikan keringanan kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan ucapan, engkau tidak termasuk bagian dari mereka ya Abu Bakar. Karena Abu Bakar memanjangkan pakaiannya bukan karena sombong. Yani dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, Ibnu Al-Hajjaj, juz 2 di halaman 116. Ya, kalau mau lengkapnya melihat pendapat daripada Imam Nawawi. Nah, kemudian juga Imam Nawawi membuat satu bab khusus dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya kan kita juga dulu pernah ya membahas kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, ada jilid 1, jilid 2 itu. Ya, bab sifat panjangnya gamis, ujung gamis, kain dan ujung sorban. Haram memanjangkan semua itu untuk kesombongan, kata Imam Nawawi. Makruh jika tidak sombong. Ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin juz 1 halaman 425. Yaitu kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Nah, kemudian yang berikutnya pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, dalam hadis-hadisnya disebutkan bahwa memanjangkan kain bagi orang yang sombong adalah dosa besar. Ya, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun memanjangkan kain bagi yang tidak sombong, zohir hadis ini mengandung makna haram juga. Akan tetapi diikat dengan hadis-hadis yang lain yang mengandung makna sombong. Jadi kalimat yang bersifat umum dalam kecaman tersebut mengandung makna ikatan, yakni bagi orang yang sombong. Maka oleh sebab itu, tidak haram menyeret dan memanjangkan kain jika dia selamat daripada sifat kesombongan. Ya, maka kalau kita perhatikan ini dalam kitabnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di juz 10 halaman 263. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan awal bahwa ada hadis baginda Rasul tentang isbal. Yang pertama, kalau mereka ingin melaksanakan isbal, bagus silakan. Ya, mereka menggunakan celana di atas mata kaki, ya. Kemudian mereka menggunakan kain di atas mata kaki, silakan bagus. Ya, sah-sah saja, dan itu ada hadisnya dari baginda Rasulullah SAW. Tetapi juga bagi orang yang kemudian mereka isbal, mereka kemudian memanjangkan celananya atau kainnya atau jubahnya sampai melewati mata kakinya, tapi tidak ada sifat kesombongan dalam diri mereka, maka mereka pun tidak terkena ancaman baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi mereka tidak terkena ancaman baginda Rasul. Kenapa? Karena Abu Bakar juga melakukannya. Tetapi Abu Bakar ketika dia isbal, dia menjulurkan kainnya, dia tidak ada sifat kesombongan. Berbeda dengan orang-orang yang berlaku sombong pada waktu zaman Rasulullah SAW. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi penggunaan kalimat yang bersifat umum ya, ini mengandung makna ikatan. Ya, diikat dengan hadis-hadis yang mengikat dengan sifat sombong ini. Ya, maka orang yang memanjangkan kain jubahnya, ya kaki celananya ya, atau bahasa gampangnya isbal ya, dengan sifat sombong, itulah yang diancam dengan ancaman yang keras. Bahkan disepakati ulama tentang hal ini di dalam kitabnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di halaman 257. Ya, tetapi juga yang harus kita perhatikan di sini, kalau misalkan orang yang tidak melakukan isbal ya, celananya di atas mata kaki, kemudian juga kainnya di atas mata kaki, kemudian dia sombong, ya kena juga dia. Ya, dia walaupun dia tidak isbal ya, dia mengangkat celananya di atas mata kaki ya, sorban gamisnya di atas mata kaki, kainnya di atas mata kaki, tapi dia sombong. Dia merasa paling hebat, dia merasa paling benar tuh, yang isbal salah semuanya, neraka semuanya, sesat semuanya misalkan. Nah, kalau misalkan dia semacam itu, maka dia pun terkena. Kenapa? Dia berlaku sombong. Jadi penekanannya di sini adalah karena kesombongan gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak isbal, kemudian dia sombong, maka dia pun terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan masuk surga orang-orang yang ada sifat kesombongan walaupun sebesar zarah, ya, walaupun sebesar zarah dalam hatinya dia. Nah, ini yang kemudian harus kita ambil hikmahnya, bahwa isbal di sini adalah lebih kepada adanya sifat kesombongan.
Ya, kalau ada orang yang isbal menjulurkan celananya, kainnya atau gamisnya sampai menutupi kedua mata kakinya, tetapi dia tidak sombong, maka tidak akan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kemudian dia isbal, kemudian dia sombong, nah orang inilah yang akan mendapatkan ancaman siksaan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sampai sini ya? Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi siapa yang berlaku isbal ya ketika dia sudah balik ya, anak kecil ya tidak ada hukumnya anak kecil ya. Apalagi belum memayis. Sholat saja belum wajib baginya. Ya, tetapi dilatih dianjurkan. Jadi sekali kalau misalkan mau isbal, kalau dia tidak sombong diperbolehkan. Ya, adapun kalau misalkan dia tidak isbal, ya bagus silahkan dia mengikuti secara tekstual hadis baginda Rasulullah SAW dan juga pendapat dari Imam Syafi'i, juga Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga bagus kalau dia tidak isbal. Kenapa? Mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Tetapi bagi orang yang isbal kemudian dia tidak sombong, jangan kemudian kita atau yang tidak isbal ini kemudian merasa paling hebat, paling benar, bahwasanya yang isbal itu mereka sesat semuanya atau salah semuanya atau mereka neraka semuanya. Kenapa? Tidak paham agama mereka. Nah, padahal di sini ada khilaf ya, terjadi perbedaan pendapat para ulama, terutama banyak juga para tabi'in, para ulama yang kemudian ya mengkategorikannya kepada sesuatu perbuatan yang dibolehkan, ya artinya masih bersifat boleh lah. Tetapi tentu ya di sini kita perhatikan para tabiin atau para ulama ini ya, tentu tidak ada kesombongan dalam dirinya ketika dia melakukan isbal itu. Ya ini ya. Nah kemudian yang berikutnya pendapat Al-Imam As-Suyuti. Ya, pendapat siapa? Al-Imam As-Suyuti. Ya, jadi maknanya hadis yang berkaitan dengan sifat isbal ini atau isbal ini, orang yang memanjangkan kainnya, orang yang menyeret ujungnya karena sombong. Ya, hadis ini dikhususkan dengan hadis yang lain. Allah tidak memandang kepada orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Ya, bahkan Rasulullah memberikan keringanan kepada Abu Bakar. Ya, karena Abu Bakar memanjangkan kainnya bukan untuk sombong. Ini dalam kitabnya Al-Imam As-Suyuti ya, Syarh As-Suyuti ala Muslim juz 1 halaman 121. Ya, jadi ternyata para ulama di sini juga kalau kita perhatikan kayak Imam As-Suyuti ya, kalau tidak ada sifat kesombongan nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, asalkan dia tidak ada sifat kesombongan seperti keringanan yang diberikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Bakar melakukan perbuatan yang semacam itu. Tapi Rasul mengatakan engkau bukan bagian dari mereka ya Abu Bakar. Yang intinya engkau bukan bagian orang yang berlaku sombong ya Abu Bakar. Nah ini tentang yang berkaitan dengan isbal ya. Jadi isbal tadi sudah dijabarkan hadis-hadisnya, pendapat para tabi'in, para ulama sudah disampaikan semuanya. Sehingga ada dua kesimpulan. Yang paling utama untuk awalan ini, bahwa isbal itu adalah menjulurkan kain hingga menutupi mata kaki. Kain, celana atau gamis lah. Nah, itu namanya isbal. Nah, jadi kalau tidak isbal berarti dia mengangkat kedua celananya hingga di atas mata kakinya. Nah, kalau dia sombong, dia isbal, dia sombong, maka diancam neraka oleh Allah, bahkan tidak akan dipandang di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia isbal dan tidak ada sifat kesombongan, maka tidak apa-apa. Seperti yang Rasul berikan keringanan kepada Abu Bakar As-Siddiq, masih diperbolehkan asalkan dia tidak ada unsur kesombongan dalam dirinya. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian pendapat Al-Imam Asy-Syaukani sekarang. Pendapat Al-Imam As-Syaukani. Ya, apa katanya? Ya, zohir ikatan dengan kata ya khuyala atau sombong ini menunjukkan pemahaman bahwa orang yang memanjangkan kain tetapi tidak sombong maka tidak termasuk dalam ancaman hadis ini katanya. Ya, jadi kalau kita perhatikan zohir ikatan dengan kata khuyala, dengan kata sombong ini menunjukkan pemahaman bahwa kata Imam Asy-Syaukani, orang yang memanjangkan kain tetapi tidak sombong maka tidak termasuk dalam ancaman hadis ini, hadis yang disampaikan tadi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Imam Asy-Syaukani membolehkan kalau ada orang yang isbal tetapi tidak sombong gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya pendapat Imam As-Sun'ani. Ya, Imam As-Sun'ani dia mengatakan bahwa
hadis ini diikat dengan kata khuyala tadi, yaitu sombong. Ini menunjukkan pemahaman bahwa orang yang memanjangkan kain tanpa sombong tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Nah, ini juga pendapat Imam As-Sun'ani juga mengatakan bahwa hadis ini diikat dengan kata khuyala. Jadi ada ikatan hadis ini itu pada kata-kata khuyala ini, pada kata-kata sombong ini. Ini untuk menunjukkan pemahaman bahwa orang yang memanjangkan kain tanpa sombong maka tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Ini kata pendapat daripada Al-Imam Asy-Syaukani dalam Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Kahlani As-Sun'ani. Ya, ini As-Sun'ani panggilannya Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Subus Salam ya Sahih Bulughul Mahram juz keempat halaman 158. Nah, ini kalau kita perhatikan pendapat dari para ulama. Nah, kemudian juga pendapat daripada ulama kontemporer yang masih hidup orangnya, yaitu pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, salah satu metode memahami hadis dengan baik katanya, sekali lagi ya, salah satu metode memahami hadis dengan baik adalah ya menggabungkan beberapa hadis dalam satu tema. Nah, jadi menggabungkan beberapa hadis dalam satu tema. Ini menurut pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, hadis tentang isbal katanya, ya banyak pemuda Islam nih ya yang bersemangat sangat mengingkari orang lain yang tidak memendekkan pakaiannya di atas mata kaki. Nah, jadi ternyata kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ya, ada juga para pemuda Islam ya yang mereka sangat mengingkari ini orang lain yang tidak memendekkan pakaiannya di atas mata kaki. Bahkan mereka terlalu berlebihan dalam bersikap sampai pada tingkatan menjadikan perbuatan memendekkan ya kaki celana sebagai syiar Islam atau kewajiban yang besar dalam Islam. Jika mereka melihat seorang ulama ya atau dai yang tidak memendekkan kaki celananya seperti yang mereka lakukan, ya mereka menuduhnya bahkan secara terang-terangan dikatakan tidak paham agama. Nah, nggak boleh semacam ini. Kalau terjadi khilaf, perbedaan pendapat, tidak boleh kemudian orang yang tidak isbal dengan serta-merta semangatnya luar biasa. Kalau ada dai, kalau ada ulama yang kemudian dia melakukan isbal tanpa kesombongan, kemudian dia katakan, wah tidak paham agama itu ustadz, tidak paham agama itu ulama. Cuma gara-gara kemudian dia berlaku isbal gitu. Berbeda pendapat dengan dia misalkan. Jadi hati-hati di sini, ya terutama para pemuda dimanapun kita berada, jangan kemudian kita mengikuti satu guru saja. Ya, kita mengikuti satu guru saja, satu ustadz saja, satu jalur saja kita ikuti tanpa kita mau mendengarkan pendapat daripada orang lain. Ini berbahaya sekali ini. Nanti akan muncul fanatis terhadap satu golongan saja. Ya, sehingga kemudian kita tidak mau memperhatikan bagaimana pendapat daripada ulama yang lainnya, pendapat daripada ya Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan di sini. Maka jangan sampai kemudian baru kita mulai belajar ngaji tentang isbal, Masya Allah, kemudian sampai di rumah celana bapaknya diguntingin misalkan gitu ya. Insya Allah nggak ada lah. Ya, supaya isbal semuanya, celana adiknya diguntingin supaya isbal semuanya, ya supaya tidak isbal semuanya, maksudnya di atas mata kaki semuanya misalkan. Nah, nggak boleh semacam ini gitu. Kalau memang kita ingin melakukan tidak isbal, bagus silahkan. Ya, itu sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Tetapi ketika ada orang yang kemudian dia isbal, dia menjulurkan kainnya, ya, menjulurkan gamisnya, celananya, kemudian jangan serta-merta kita katakan, oh dia tidak paham agama. Padahal di situ ada ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Bahkan Al-Imam As-Sun'ani saja membolehkan. Kenapa? Bagi orang yang isbal tetapi tidak sombong. Ya, begitu juga Al-Imam tadi As-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi masih membolehkan gitu. Bahkan juga Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani masih membolehkan. Asalkan tidak ada kesombongan dalam diri dia seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan diperbolehkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan ya. Maka ketika kita memahami ajaran Islam, memahami Al-Quran, memahami hadis ya, usahakan jangan secepat kilat gitu. Dapat dari satu ustadz kita amalkan langsung, menyalahkan pendapat yang lain. Nah, ini hati-hati ini, harus bijaksana kita. Ya, kita coba pahami pendapat ulama-ulama yang lainnya. Ya, maka dengan isbal ini kalau kita perhatikan tadi di sini pendapat daripada Syekh Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa salah satu metode memahami hadis yang baik adalah menggabungkan beberapa hadis dalam satu tema.
Ya, tentang isbal ini kenapa? Karena khawatir kalau dia hanya mendengarkan satu ustadz saja atau dia mendengarkan satu golongan dia saja tanpa membuka celah, ya, celah pendapat atau mengetahui pendapat-pendapat yang lainnya. Ini khawatirnya pendapatnya akan merasa paling benar, kemudian pendapat yang lain salah. Ini yang berbahaya di situ. Ya, maka di sini harus bijaksana ketika terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama dan tabi'in menyikapi persoalan yang berkaitan dengan ayat maupun hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik ya, ini yang harus kita perhatikan di sini. Dan jangan sampai kemudian orang yang tidak isbal merasa serta-merta menuduh orang yang isbal, wah nggak paham agama dia. Nah, khawatir orang yang tidak isbal justru malah sombong. Nah, ketika dia sombong, maka itu akan dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak isbal, kemudian dia sombong, ya maka juga dia terkena hadis Rasul, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan di sini. Maka kuncinya adalah kalau tidak isbal silahkan, bagus. Itu sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia isbal silahkan, asalkan tidak ada kesombongan dalam dirinya. Kalau dia isbal, dan dia disertai dengan kesombongan, maka dia akan diancam oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi juga ada yang mengatakan pendapat ulama, kalau begitu bagus saja untuk kehati-hatian kita melakukan tidak isbal. Artinya celana kita di atas mata kaki. Silakan kerjakan kalau memang sepakat dengan pendapat para ulama itu. Tetapi bagi yang sepakat dengan pendapat para ulama, dibolehkan ketika isbal, asalkan dia tidak sombong, maka insya Allah itu juga baik, ya, dan insya Allah tidak masuk dalam kategori yang diancam oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya yang kemudian kita pahami dalam kita memahami hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sedikit lagi disampaikan di sini bahwa ya sesungguhnya hanya mencukupkan diri dengan makna zohir satu hadis saja, kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya sesungguhnya hanya mencukupkan diri dengan makna zohir satu hadis saja tanpa melihat hadis-hadis yang lain yang terkait dengan tema secara keseluruhan, ya itulah yang seringkali membuat orang terjerumus dalam kekeliruan. Ya, ini dia harus kita perhatikan nih. Jadi kalau dia secara zohir hadisnya saja, satu hadis kemudian dia disimpulkan begitu tanpa melihat hadis-hadis yang lainnya secara keseluruhan, maka itulah yang terkadang membuat kekeliruan, ya, dalam menafsirkan, ya, dalam mentakwilkan hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jauh dari kebenaran dan tujuan yang dimaksud dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita penasaran bisa dilihat ya dalam kitabnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah judulnya. Ya, dikarang di Kairo, Dar Asy-Syuruh, ya 1423 Hijriah, yaitu halaman ke-128, ya tentang yang berkaitan dengan isbal ini yang disampaikan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, kalau perempuan ada isbal nggak? Nggak ada, perempuan nggak isbal. Perempuan kan memang auratnya sampai seluruhnya, kaki seluruhnya. Ya, kalau Bang ada yang mau tanya nih, kalau perempuan ada isbalnya nggak? Kalau perempuan harus isbal. Ya, ini untuk laki-laki ya, hadis ini untuk laki-laki. Jadi kalau perempuan itu harus isbal sampai kemudian menutupi seluruh kakinya. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki bagi wanita itu aurat semuanya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau kakinya itu aurat bagi wanita. Ya, kakinya bagi kalau untuk perempuan itu aurat. Maka wanita itu harus isbal bahkan sampai tertutup kakinya. Ya, bahkan dianjurkan bagi orang yang sudah faham, ya, kalau dia keluar rumah pakai kaos kaki. Ya, karena itu aurat. Ya, pakai kaos kaki ya mau kemana, ke Blok M. Ya, pakai kaos kaki ya. Pakai sendal, pakai kaos kaki itu aurat. Ya, dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita perhatikan berikutnya, hubungan kesombongan dan memanjangkan pakaian atau jubah ini ada historisnya nih. Kalau kita perhatikan hadis baginda Rasulullah SAW tentang isbal ini. Ya, jadi hubungan kesombongan dan memanjangkan pakaian atau jubah. Ya, memanjangkan jubah merupakan tradisi kesombongan raja-raja Romawi pada waktu itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan memanjangkan jubah merupakan tradisi kesombongan raja-raja Romawi dan Persia di masa lalu. Ya, untuk menunjukkan keangkuhan dan kesombongan mereka. Maka para penguasa itu memanjangkan jubah yang ujungnya dibawa oleh para pengawal dan dayang-dayang.
Ya, tradisi itu masuk juga ke dalam masyarakat jahiliyah. Jadi sampai kemudian masuk dalam masyarakat jahiliyah, dalam satu bait syair jahiliyah dikatakan, janganlah engkau terpukau dengan panjangnya jubah dan sorban yang terurai. Ya, sesungguhnya aku juga orang yang memiliki pakaian yang panjang. Ya, tradisi keangkuhan dan kesombongan itulah yang dibantah oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya yang ingin dibantah oleh baginda Rasul, yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah tradisi keangkuhan itu. Ya, jadi ketika dia menjulurkan kainnya, dia isbal, menjulurkan kainnya, menjulurkan celananya, menjulurkan jubahnya, ya itu adalah karena kesombongan. Maka yang ingin disampaikan oleh baginda Rasul adalah tradisi keangkuhan dan kesombongan itulah yang harus dibantah. Ya, sehingga ketika manusia walaupun dia isbal, tetap dia tidak boleh kemudian sombong dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Ya, baik ya. Silakan. Ini dalam kitabnya Dr. Jawad Ali ya, dalam juznya juz ke-18 ya, halaman ke-37. Ya. Paham ya tentang isbal ya. Jadi ini yang berkaitan dengan isbal. Maka kalau kita bisa perhatikan, kalau ada orang yang isbal, silahkan kalau dia tidak sombong. Ya, artinya menjulurkan kainnya sampai kedua mata kain tertutup, silahkan. Asalkan dia tidak sombong, diperbolehkan. Banyak ulama yang memperbolehkan. Tetapi kalau dia isbal, dia sombong, maka dia akan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipandang di yaumil qiyamah oleh Allah. Jadi berat hukumannya dan termasuk dosa besar karena ada sifat keangkuhan, kesombongan dalam dirinya itu. Jadi emang tradisi waktu masyarakat Arab jahiliyah itu kalau misalkan kita perhatikan, ya itu untuk menandakan status seseorang, dia kemudian menjuntaikan jubahnya sampai ke bawah gitu. Wah, ini berarti status sosialnya sedang meningkat nih, keren nih, pakaiannya bagus lah gitu. Ya, jadi yang diambil situ karena ada faktor kesombongan. Jadi kalau misalkan kita isbal tapi kemudian tidak sombong, maka tidak termasuk sesuatu yang diharamkan oleh baginda Rasul dan tidak termasuk diancam neraka oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau ada orang yang tidak isbal ya, dia mengangkat kainnya, celananya di atas kedua mata kakinya, kemudian bagus itu sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita bisa melihat, sehingga ketika kita membahas tentang isbal ya, kemudian dari berbagai sumber kita bisa melihat gitu. Kebetulan celana kita semuanya di bawah mata kaki. Tidak serta-merta juga kemudian kita guntingin semua celana kita, tiba-tiba semuanya di atas mata kaki gitu. Ya tidak harus begitu juga ya. Kalau toh dia ingin melakukan itu juga silakan saja, diperbolehkan. Bagus silahkan. Tetapi juga ketika dia tetap menggunakan celananya di bawah mata kakinya, silakan saja. Asalkan tidak ada kesombongan dalam dirinya dia. Nah, ini yang kemudian harus bisa kita perhatikan tentang isbal, yakni menjulurkan kainnya hingga menutup kedua mata kakinya. Baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham ya insya Allah ya? Jadi sekali-kali kita belajar tema-tema khusus ya, agar kita jangan gampang kemudian bingung ketika ada orang yang misalkan dengan pendapatnya dia sendiri mengatakan, oh isbal itu haram, ya diancam neraka. Orang isbal itu, mana itu imam tuh, nggak dia isbal dia, maka dia neraka itu. Gak boleh kita tuh jadi makmum di sama orang isbal begitu. Udah cari masjid yang lain aja. Nah, jangan sampai semacam ini gitu. Kenapa? Karena kita menghormati perbedaan, bahwa yang isbal pun masih dibenarkan ya oleh hadis baginda Rasul. Bahkan ketika Abu Bakar mengatakan, saya isbal ya Rasul, ya karena saya isbal ya Rasul, celana saya terjulurkan salah satu bagian celana saya gitu. Maka Rasul mengatakan, engkau bukan termasuk bagian dari mereka ya Abu Bakar. Artinya Abu Bakar bukan orang yang termasuk melakukan kesombongan. Sehingga di sini yang paling penting adalah jangan sampai kemudian kita berlaku sombong. Ya, baik dengan ilmu kita, baik dengan pakaian kita, penampilan kita, harta kita, jabatan kita, jangan pernah ada kesombongan dalam diri kita. Kenapa? Karena orang yang sombong walaupun sebesar zarah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka biasa-biasa sajalah, rendah hati sajalah.
Ya, dan kalau orang memuji, jangan kemudian kita bertambah tinggi, bertambah bangga, biasa-biasa saja. Karena orang memuji kita karena dia nggak tahu dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada orang yang menghina kita, jangan kemudian membuat kita malas berdakwah, malas ibadah, malas segalanya. Jadikan itu sebagai satu cerminan buat kita agar kita memperbaiki diri, agar kita lebih baik lagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya. Ada semuanya sudah terjawab berarti ya pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya yang tadi tuh di share ya tentang isbal itu kan banyak yang nanya, oh isbal hukumnya apa, hukumnya ini segala, udah ya sudah terjawab semuanya ya. Bagi isbal itu hukumnya haram bagi yang sombong, hukumnya haram bagi yang sombong, dan kalau tidak sombong kata Imam Syafi'i makruh ya. Tapi ada Imam Asy-Syaukani membolehkan ya. Boleh lah, masih dalam pembahasan boleh maksudnya gitu, boleh melakukan, kan makruh juga masih dalam tataran boleh, artinya tidak haram ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya, kita bacakan suratul Fatihah, kita doakan kita semua yang hadir, diri kita, orang tua kita, keluarga kita ya, semoga diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan diri kita, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita, anak kita, orang tua kita, diri kita disehatkan selalu oleh Allah, dihindarkan dari musibah ya, yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian. Kalau kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kifarah majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.